Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa kembali di ibadah online CLCC bersama saya dengan Ariel di sini dan kita akan membahas tentang keluarga hari ini. Khotbah ini saya beri judul Mengubur Mimpi. Siapapun kita yang sedang menonton ini, entah waktu masih kecil bahkan sampai hari ini, kita punya mimpi-mimpi, keinginan, harapan tentang keluarga yang ideal. Ya, entah Anda sudah berkeluarga atau belum, kita selalu punya harapan bahwa keluarga saya ingin seperti ini. Atau nanti kalau saya punya keluarga, saya ingin keluarga saya seperti ini. Nah, kita macam-macam, banyak banget. Ya. Misalkan tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Ya, orang tua punya harapan, punya keinginan anaknya seperti ini. Bahwa berprestasi lah, bahwa mereka jadi anak yang baik, bertumbuh jadi orang-orang yang mampu membanggakan orang tua mereka. Kalau istilah zaman saya, berguna bagi nusa dan bangsa, seperti itu. Lalu juga anak-anak punya harapan, keinginan buat orang tuanya. Mereka berharap orang tua mereka jadi orang tua yang pengertian, yang sayang, yang mungkin juga memanjakan mereka, memberi mereka makan-makan yang enak, mainan yang banyak seperti itu. Atau juga memberikan telinganya untuk mendengarkan curhat mereka ketika mereka berhadapan dengan masalah. Hubungan suami istri juga penuh dengan harapan, keinginan, dan mimpi. Misalkan tentang bagaimana akan spend waktu, bagaimana mereka menggunakan uang, di mana mereka akan tinggal, termasuk juga kehidupan seksual. Nah, semua harapan, tuntutan, keinginan ini, sayangnya tidak cuma sebatas jadi harapan, keinginan, keinginan. Orang pengen ini kenyataan. Dan akhirnya mereka bukan cuma menjadi harapan, tapi jadi tuntutan, bahkan hutang yang harus dibayar oleh anggota keluarga tersebut. Anak-anak misalkan menuntut orang tuanya bahwa sebagai orang tua seharusnya papa mama saya melakukan ini kepada saya. Atau juga orang tua punya tuntutan, ya, merasa bahwa mereka layak diperlakukan demikian oleh anak-anak mereka. Anak-anak seharusnya begini kepada saya, gitu. Suami istri juga gak kalah rumit. Suami bilang istri harus begini, istri bilang suami harus begitu, dan lebih banyak lagi gitu. Dan sayangnya kita juga semua tahu kenyataan hidup bahwa banyak tuntutan kita akhirnya tidak bisa dipenuhi. Sekeras apapun kita menuntutnya, kita gak mendapatkannya. Dan ketika orang-orang tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka mimpikan, mereka idam-idamkan dari dulu, mereka akhirnya mengubur mimpi tentang keluarga yang ideal. Tidak ada keluarga yang ideal, tidak ada yang mimpi-mimpi, tidak ada orang tua seperti itu. Dan itu membuat hati mereka hancur, mereka menjadi kecewa dan pahit. Yang sayangnya kemudian mereka bawa terus dalam kehidupan mereka kemanapun mereka pergi. Sedikit ilustrasi atau bukti tentang ini. Coba simak sebuah lirik lagu dari seorang penyanyi bernama Sasha Sloan. Yang kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah agak lebih tua tidak kenal, mungkin tanya sama anak-anak, tanya sama cucu, ada berapa di antara mereka yang tahu. Dalam sebuah lirik lagunya berjudul Older. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara yang merasa lebih mudah membaca bahasa Indonesianya boleh ikuti juga. Sasha Sloan menulis dalam lagunya Older begini. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes, they're just like me. And loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt. Lalu dia tulis lagi, I used to wonder why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole nother family where everything was fine, one that felt like mine. I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. Penulis lagu ini seperti tidak kita bahwa bagaimana masa lalu dia, masa kecil dia yang tidak bahagia. Bagaimana keluarga yang dia harapkan akan seperti apa tidak menjadi kenyataan. Dia bingung, mandang dari macam mata seorang anak kecil bahwa kenapa orang tuanya tidak pernah terlihat bahagia. Dan setelah dia dewasa dia menyadari bahwa ya orang tua saya ternyata bukan pahlawan. Mereka sama aja kayak saya. Yang terbaik yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba untuk tidak terluka. Ada satu lagi yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga layak simak. Ini sebuah posting yang saya dapat dari Instagram. Dari seorang relationship coach, jadi dia pelatih hubungan. Dan dia menulis ini. Saya dan pasangan memilih untuk tidak punya anak atau sebutan kerennya child free. Karena menjadi orang tua itu beban dan tanggung jawab yang besar sekali. Baik dari segi fisik, mental, finansial, waktu maupun moral.
Saya justru salut dengan pasangan yang memutuskan untuk punya anak. Karena menurut saya manajemen diri dan hubungan pernikahan saja sudah butuh energi dan konsentrasi yang sangat besar. Apalagi kalau ditambah dengan membesarkan, merawat, dan mendidik anak. Tapi sayangnya, saya saksikan sendiri betapa banyaknya anak yang hancur dan hidupnya tidak bahagia karena orang tuanya yang gak becus jadi orang tua. Orang tua yang bertengkar di depan anak, memaki anak sendiri, menuntut dibiayai dan dibahagiakan, mengekang, menuntut atas nama balas jasa karena sudah membesarkan, mengancam dengan kata durhaka dan sederet kepahitan lainnya. Dengan realitas seperti ini, saya juga heran. Kenapa masih banyak orang yang merasa aneh atau bingung. Bahkan mencemooh dengan keputusan menjadi child free. Child free? Great. Punya anak? I wish you all the luck. Postingan ini sudah, terakhir saya baca sudah di like oleh 2.900 orang. Berarti mungkin diperkirakan ada 2.900 orang yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh si coach ini. Dan waktu mungkin Bapak Ibu Saudara membacanya, kita dapat menangkap bahwa dari dua orang ini ada begitu banyak kekecewaan. Ada begitu banyak yang mereka lihat, yang bagi mereka ini gak begini seharusnya. Dan lalu mereka memilih untuk mengambil sikap. Bagi Sasha Sloan berarti menganggap bahwa apa? Ya, hidup yang begini, hidup memang pahit. Orang tua bukan pahlawan. Ya, saya pokoknya mencoba untuk tidak terluka aja deh gitu. Bertahan hidup aja deh. Ya. Lalu mungkin dari si coach ini yang berkata bahwa saya memilih untuk jadi orang yang gak mau punya anak. Dia bukan gak bisa punya anak Bapak Ibu Saudara. Dia memilih dengan pasangan tidak mau punya anak. Kenapa? Karena menurut dia beban orang tua begitu berat. Dan ini tebakan saya sekali lagi. Kalau Bapak Ibu sudah baca di ucapannya, mungkin dia juga dari keluarga yang tidak bahagia. Makanya dia melihat contoh bahwa orang tua ternyata, orang tua ya mungkin orang tua dia, sekali lagi ini kemungkinan. Bahwa memiliki anak ternyata tidak segampang itu. Yang membuat dia lalu mengambil keputusan untuk saya tidak mau punya anak. Ya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara di sini juga ada yang punya pengalaman sama. Ada begitu banyak kepahitan dalam keluarga. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak jadi kenyataan. Sehingga akhirnya kita dengan boleh dibilang dengan sangat terpaksa menggali lubang dan mengubur mimpi-mimpi kita. Bahwa hidup tidak seindah mimpi, tidak seindah kenyataan, tidak seindah cerita-cerita orang. Terutama cerita kita ini yang berakhir dengan sedih. Tapi itu semua memang bisa jadi benar. Banyak orang mengalaminya. Tapi kalau kita mau jujur. Kita juga adalah orang-orang yang gagal memenuhi standar. Bukan hanya standar orang lain. Bukan hanya standar diri sendiri. Tapi terlebih lagi standar Tuhan. Orang tua kita mungkin tidak memenuhi standar kita. Anak-anak kita mungkin tidak memenuhi standar kita. Tapi sadarkah kita bahwa kita pun tidak memenuhi standar orang lain. Mungkin juga ada yang jadi orang tua di sini. Yang merasa dan mengakui bahwa iya, ketika saya kecil, saya tidak memenuhi standar orang tua saya. Sekarang setelah saya punya anak, saya pun tidak bisa memenuhi standar seperti waktu saya dulu gitu. Waktu orang tua saya dulu gagal, saya tetap gagal juga di hal yang sama. Saya tetap jadi orang yang mirip-mirip sama orang tua saya. Saya bertekad berjanji akan jadi orang tua atau jadi anak atau jadi suami atau jadi istri yang seperti ini. Tapi kita pun tidak bisa memenuhi itu. Kita bukan saja gagal dalam standar orang lain, kita gagal dengan standar kita sendiri. Kita gak bisa penuhin bahkan apa yang kita anggap baik. Dan yang lebih sedih lagi, kita gagal memenuhi standar Tuhan. Nah, ini yang mungkin orang-orang Kristen kenal dengan istilah bahwa kita semua sudah jatuh dalam dosa. Di Amsal 16 ayat 1-2 dikatakan demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita suka punya idealisme, standar, harapan, keinginan yang kita kira itu baik, itu benar. Bahkan seharusnya semua orang begitu kan, semua orang mikir sama dengan saya kan, dan ya bisa jadi benar. Tapi Alkitab berkata bahwa sekalipun manusia buat pertimbangan-pertimbangan, menurut mereka pandangan mereka tuh benar semua itu. Pada akhirnya kita harus lihat Tuhanlah yang punya standar paling benar. Dia yang maha sempurna. Standar dialah yang seharusnya kita pakai. Dan
ini juga kenyataan lain yang kalau kita sadari membuat kita, mungkin masalah kita jadi lebih banyak ya. Tapi mungkin bahwa kita seringkali begitu yakin bahwa kita lah yang paling tahu caranya kita bahagia. Ya, padahal yang kita sebut bahagia itu, yang standar kita, idealisme kita, tentang apapun yang bahagia, itu sangat rapuh. Sifatnya sementara, dangkal, bahkan berlumur dosa. Dulu harapannya bahwa orang tua harusnya begini, anak harus begini. Tapi zaman berubah, maka tiba-tiba berubah lagi bahwa orang tua yang ideal harus begini, anak yang ideal harus begini. Dulu kayaknya kalau orang tua membesarkan anak, yang penting anaknya sehat, makannya cukup, itu cukup. Itu adalah orang tua yang bertanggung jawab. Tapi sekarang orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang harus hadir di acara sekolah anak-anaknya, harus ada bersama dengan anaknya, mendampingi anak-anak saat mereka lagi sekolah. Sekarang terutama lagi school from home. Lalu harus pergi ke parenting seminar, harus datang, dan begitu banyak. Harus mau main, harus tahu musik, harus tahu olahraga, harus tahu banyak. Anak-anak zaman sekarang juga dituntut untuk kamu harus jadi anak yang begini gitu. Ya. Ada orang-orang tua yang berpikir bahwa anak-anaknya adalah semacam investasi jangka panjang. Bahwa kelak nanti kalau saya punya anak, kenapa? Karena saya nggak pengen kesepian. Saya pengen nanti ada yang melihara saya kalau saya sudah tua. Dan itu nggak ada salah-salahnya banget mungkin. Tapi itu dulu jadi sesuatu yang mengecewakan. Kita lihat bahwa anak-anak kita tidak bertanggung jawab seperti yang kita harapkan. Lalu juga ada anak-anak yang menganggap bahwa orang tuanya seperti dana keamanan. Bahwa kalau nanti saya butuh duit, kalau saya gagal dalam bisnis, kalau saya punya mimpi dan saya nggak punya duit, orang tua saya punya duit, saya bisa pakai duit orang tua saya. Gitu. Dan kalau kita lihat bahwa banyak di antara motif kita punya impian, keinginan itu. Kadang-kadang terdengarnya baik, tapi kalau kita mau jujur, banyak di antaranya juga yang sangat egois. Bahkan didrive oleh keinginan daging atau dosa kita. Nah, kalau seperti itu, bagaimana caranya? Apa solusinya? Nah, mari saya ajak saudara untuk lihat satu bagian Alkitab yang mungkin bukan mau menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan dalam keluarga yang ideal. Tapi membawa kita melihat pada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mimpi-mimpi kita. Di dalam Mazmur 103. Saya akan bacakan dulu ayat 1-5. Mazmur 103 ayat 1-5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat potongan dari bagian Alkitab ini, bahwa Daud mengangkat pujiannya kepada Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Lalu dia menyebutkan, semacam membuat daftar apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup manusia, bagi hidup dia. Dan oleh karena itu dia bilang, aku harus memuji Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Kenapa? Ya, karena dia yang mengampuni segala kesalahanku. Dia yang menyembuhkan penyakitku. Dia yang menebus aku dari lubang kubur. Ya, yang memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat, mercy and grace. Ya, dan juga dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan. Daud mau bilang bahwa apa? Bahwa semua masalah esensial dalam hidup manusia, Tuhanlah jawabannya. Kita bergumul dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan dosa, dengan kejahatan, yang semua dalam diri kita juga, yang ada dalam dunia ini. Dan Tuhanlah yang menjadi jawabannya. Saya suka dengan ayat kelima, dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan. Kita semua punya hasrat, kita semua punya mimpi, harapan, keinginan, banyak banget. Salah nggak punya itu? Nggak salah-salah juga. Itu sepertinya juga ada, Tuhan izinkan ada dalam diri kita. Ya, bagian dari hidup kita, dari pikiran kita. Tapi ini yang indah, bahwa dia, Tuhan, mampu memuaskan hasrat itu. Bukan dengan apa-apa, bukan dengan yang lain, bukan dengan yang dosa, bukan dengan yang dangkal, bukan dengan yang sementara, bukan yang lahir karena kita terluka atau kita masih kecil, atau kita punya harapan-harapan yang gak realistis. Bukan itu. Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kebaikan itu menurut dia, yang adalah kebaikan yang sempurna. Dan kalau kita membaca ini, kita lihat bahwa, hey, Tuhan segala-galanya buat kita. Tapi Daud belum selesai. Ini salah satu mazmur yang sangat terkenal. Saya ajak saudara Bapak Ibu semua baca pasal ini dari awal hingga akhir.
Saya kutip lagi dari ayat 8 sampai 14 bilang gini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Daud meneruskan penggambarannya bahwa Tuhan adalah seperti ini. Dan satu yang suka membuat saya terharu adalah seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dan bahwa Tuhan tahu siapa sih kita. Kita itu cuma debu gitu. Kita terbuat dari tanah, kita penuh banyak kelemahan. Bapak Ibu Saudara di rumah saat ini mendengar ini, Dia tahu, Tuhan tahu. Kita bergumul sama kegagalan kita menangisi hal-hal yang kita nggak bisa penuhin. Bagaimana kita gagal kepada orang tua kita mungkin, atau kita gagal kepada anak kita, atau kita gagal kepada suami, atau kita gagal kepada istri kita. Ya Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa kita emang gak seberapa kekuatannya. Kita menyesali diri. Dan Tuhan tahu itu. Nah, harapan dan impian kita tentang keluarga yang tidak tercapai, yang udah kita kubur mungkin. Baik itu mungkin disebabkan oleh karena kegagalan mereka atau kegagalan kita. Kita udah coba sama mereka dan gak berhasil. Lalu kita bilang mereka gagal. Tapi kita juga lihat bahwa saya juga gagal. Mereka gagal, saya juga gagal. Mimpi ini emang hancur begitu aja. Karena kegagalan-kegagalan manusia. Nah, kegagalan-kegagalan itu, mimpi-mimpi yang gak tercapai itu, yang udah kita kubur itu, sebenarnya dapat membawa kita kepada kesadaran bahwa kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Kasih karunia-Nya dan kebenarannya. Bahwa Tuhanlah yang menjawab semua masalah esensial dalam hidup kita. Dan ini masalahnya, masalah besar bagi kita. Itu kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan ini. Saya berharap Bapak Ibu sudah menonton ini dimanapun. Yang mungkin baru kali ini mendengar ini. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Tuhan saat ini. Mau kenal siapa Tuhan ini yang begitu mengasihi manusia. Yang mengampuni. Bukan karena perbuatan baik kita. Karena Dia kasih memang adanya. Karena Dia memang Bapa yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Yang melimpahkannya kepada kita yang mau percaya kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang belum percaya, yang masih ragu-ragu, saya undang untuk ayo. Cari tahu lagi tentang Yesus. Cari tahu lagi. Dengarkan lagi firman Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan datang kepada saudara dan lalu menyatakan dirinya. Dan kita terima keselamatan itu. Tapi buat kita juga yang sudah mengaku mungkin Kristen, bahkan sejak lahir. Kabar buruknya gini, yaitu kalau Tuhan gak cukup bagi kita. Bahwa pengorbanan Kristus, bahwa kasih karunia Tuhan, itu rasa belum cukup. Kenapa? Karena saya masih punya mimpi yang belum tercapai. Saya masih merasa kecewa dengan hidup ini. Sebab kalau Tuhan saja yang sempurna tidak cukup bagi kita, maka tidak ada yang cukup bagi kita di dunia ini. Nah, saya ajak lagi lalu saudara untuk lihat tuh bagian Alkitab. Nah, dalam Alkitab ada banyak ayat yang membahas tentang hubungan antara orang tua dengan anak, suami, istri, intinya keluarga. Ada banyak. Ya. Nah, saya akan ambil satu di sini. Tapi sebelum nyampe ke sana, saya akan kasih lihat bagaimana si penulisnya, yaitu orang yang menuliskan perintah ini atau aturan ini boleh dibilang, atau idealisme atau standar ini. Bukan memulai dengan perintah-perintah, tapi memulai dengan mengajak para pembacanya untuk berpikir, untuk merenungkan sesuatu yang indah. Saya ajak saudara untuk lihat di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Paulus, salah satu rasul, orang yang mengalami ketemu dengan Tuhan Yesus, bertobat, berubah. Lalu dia menuliskan ini kepada suatu jemaat atau sebuah, ya boleh bilang gereja kecil di Kolose. Dia menuliskan sebagai berikut. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu,
kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus bilang gini kepada jemaat di Kolose, siapapun kamu yang mendengar yang baca ini buat jemaat di Kolose, karena surat Paulus pada waktu itu dibacakan depan jemaat. Karena kamu orang-orang pilihan, karena kamu orang pilihan Tuhan, kamu sudah dikuduskan dan kamu sudah dikasihinya. Paulus mengingatkan, hei orang-orang Kolose, kamu dipilih Tuhan, kamu dikasihi Tuhan, kamu dikuduskan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kamu orang baik. Di beberapa surat bukan karena kamu orang yang luar biasa, berbakat, bertalenta, punya potensi, baik banget, saleh. Enggak, karena Tuhan gak memilih orang karena gitu. Itu semua karena kasih karunia Dia. Paulus mengingatkan, siapa kamu? Kamu tuh orang yang dikasihi. Lalu apa? Perintahnya, oleh karena itu, kenakanlah, dipakai, dilakukan. Apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Yang kalau Bapak Ibu sudah bayangkan, betapa menyenangkannya tinggal dalam keluarga yang ada kemurahan hati, kebelas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Tidak ada orang yang menolak itu. Semua orang senang dengan itu. Mereka ingin merasakan itu dalam kehidupan mereka. Lalu Paulus ingatkan lagi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Menariknya, ini menurut pendapat saya, dia mengulang kesabaran di sini sampai 2 kali. Karena mungkin memang ya kesabaran itu satu yang sulit. Bapak Ibu pernah sabar sama orang, susah ya. Saya semasa pandemi ini mengalami betapa kesabaran saya diuji, terutama ketika masalah menyangkut anak. Ya, karena sekarang saya cukup lama di rumah bersama anak saya dan saya harus melihat bagaimana dia hidup gitu ya. Sebagai seorang anak yang baru mau masuk SD, ya anak TK gitu, bagaimana dia banyak sekali bermain, kadang waktunya mainnya sangat banyak, dan bagaimana dia kadang-kadang begitu susahnya disuruh belajar. Sikapnya tidak seperti yang saya harapkan. Seharusnya seorang anak yang belajar. Dia seperti nggak peduli gitu, kayak ogah-ogahan, kadang-kadang kayak malas-malasan, dan itu membuat saya banyak kehilangan kesabaran saya gitu. Ya, dan saya suka cerita ini kepada orang-orang bahwa banyak kisah-kisah lucu tuh saya menemani anak saya school from home. Sekarang lucu ya, waktu itu memalukan banget. Yaitu saya pernah marah sekali dan berteriak kepada anak saya. Dan saya lupa mematikan suara Zoom-nya. Jadi mereka lagi Zoom seperti itu, lagi menggunakan Zoom, lagi video conference. Dan saya lupa memute. Ya. Dan akhirnya gurunya yang memute video anak saya. Karena mungkin mendengar saya berteriak kepada anak saya. Memalukan sekali, ya sangat memalukan. Terutama bagi seseorang yang sudah dipercayakan untuk berkhotbah. Bahwa saya gak sesabar itu. Dan Paulus mungkin tahu juga bahwa iya susah untuk sabar. Makanya sabarlah tanya. Ya. Terus gimana? Sabar tuh mesti gimana? Ampunilah dia bilang. Ya. Jangan cuma ngelus dada. Kamu harus lakukan sesuatu yang lebih aktif lagi apa? Ampunilah. Ya. Kenapa harus mengampuni Paulus? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Dan kalau saya ingat itu. Berkali-kali saya terharu juga gini. Tuhan, saya kadang kesel sama anak saya. Tapi kalau saya renungkan, saya juga sama seperti anak saya. Saya juga suka males, saya suka gak peduli sama apa yang Tuhan peduli. Saya suka asik dengan diri saya sendiri. Saya pengen segala hal yang menyenangkan buat diri saya. Saya suka menuntut Tuhan bahkan. Harus begini, harus begitu. Ya, seolah-olah bahwa Tuhan selayaknya melakukan itu kepada saya. Sementara kalau ditanya, apakah saya sudah melakukan bagian saya kepada Tuhan? Belum, jauh banget. Saya gak beda jauh sama anak saya. Dan ketika saya menjadi bahwa Tuhan begitu sayang, sabar sama saya. Saya semacam dikasih semangat dan kekuatan baru. Saya masih bergumul, saya masih berjuang ya. Sekarang sekolah udah mulai lagi. Waktu sudah nonton ini dan video ini dibuat, anak saya sudah mulai sekolah SD. Ya, perjuangan baru dimulai. Tapi itu membuat saya setiap hari bangun dan berdoa, Tuhan tolong saya. Beri saya kesabaran. Saya bersandar pada Tuhan. Dan saya bersyukur juga setiap hari bagaimana Tuhan telah begitu sabar sama saya. Ya. Nah, lalu kemudian Paulus beralih ke ayat 15 sampai 17. Dia mengatakan demikian. Hendaklah, jadi ini terusannya. Setelah dia bilang, oke kenakan kasih ya, kamu orang pilihan Tuhan, kamu dikasih, mengasihilah makanya. Terapkan itu. Nah, lalu dia bilang gini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Paulus bicara bahwa dalam jemaatnya gitu ya, satu tubuh. Dan bersyukurlah. Oke, itu satu mungkin kata-kata yang Bapak Ibu Saudara sering dengar, terdengar klise, terdengar biasa, tapi iya di masa-masa sulit seperti ini. Orang-orang mungkin juga ada yang muak, tapi mungkin ada beberapa di antara mereka yang mulai menemukan apa sesungguhnya makna bersyukur. Betapa pentingnya bersyukur itu. Dan bersyukurlah katanya.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kau mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara dengar itu soal bersyukur berapa kali diulang? Ya. Bahwa Paulus mengatakan bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur, memuji Tuhan. Ya. Dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bukan berarti Bapak Ibu Saudara mau ngapain lalu harus bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan kayak gitu juga, walaupun itu bagus. Tapi bukan begitu juga, artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan, ingatlah kita melakukannya di hadapan Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Anak kepada orang tua kepada anak, suami dengan istri, apapun yang kita lakukan. Ya. Paulus ingatkan, lakukanlah seperti kau melakukannya untuk Tuhan. Ya. Sambil mengucap syukur. Ya, tidak mudah untuk mengasihi orang dalam keluarga yang menurut kita gagal, nggak memenuhi standar kita sebagai orang tua yang ideal, suami yang ideal, istri yang ideal, anak yang ideal, nggak mudah. Tapi kalau kita ingat ini, bahwa bagaimana Tuhan begitu baik sama kita, dan kita pikir Tuhan, saya mau melakukan ini untuk Engkau yang udah begitu baik buat saya, dan karena saya sudah begitu dikasihi, mungkin orang ini tidak akan membalas kasih saya. Orang tua saya nggak akan pernah berubah jadi orang tua yang ideal. Anak-anak saya mungkin akan bertumbuh tidak seperti yang saya inginkan. Dan mungkin saya akan bergumul terus dengan menganggap bahwa kenapa ya begini, kenapa begitu. Tapi kalau kita ingat bagaimana Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Kita lewati hari-hari mana kita gagal, dan Tuhan tidak ada keinginan, kita gak pernah mengalami hidup kita di reset oleh Tuhan. Ya, diubah ke awal lagi, enggak. Tapi Tuhan, sekalipun segala kegagalan itu ada dan tertulis dalam sejarah hidup kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap membawa kita bertumbuh. Dan bila itu jadi kekuatan buat kita juga untuk mengasihi anggota keluarga kita dengan cara yang sama. Nah baru kemudian, jadi setelah Paulus ngomong panjang lebar, Bapak Ibu Saudara sekalian, panjang lebar tentang nih ya bagaimana perbuatan Tuhan. Lalu bagaimana juga kamu harus melakukannya. Baru lalu dia merinci, itulah semacam prinsip-prinsip umum yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran, kemurahan, sabar, mengampuni, ingat sama Tuhan, bersyukur dengan keluarga kita, apapun yang kita ada pekerjaan kita, kondisi kita, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan, bersyukur karena Tuhan. Lalu baru kemudian Paulus menuliskan rinciannya dalam satu bacaan di Kolose 3:18-21 di bawahnya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau Paulus langsung ngomong perintah ini aja langsung, maka mungkin ini cuma akan jadi semacam perintah moral yang kita harus akui, kita semua gagal menghidupinya. Gak ada yang baru di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, orang-orang di dunia parenting, di dunia pernikahan, ya konselor, mungkin akan ngomong hal yang sama. Bahkan orang-orang yang di luar Tuhan juga akan ngomong hal yang sama. Tapi ini membuatnya berbeda bagi kita sebagai orang percaya. Bahwa kita gak mulai dengan perintah-perintah yang harus kita lakukan, standar-standar yang harus kita penuhi. Kita mulai dengan ingat siapa kita di mata Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau saya mengerti bahwa betapa Tuhan tidak menyerah sama saya. Bahwa Dia tetap mengasihi saya. Memberi saya kesempatan-kesempatan. Menolong saya keluar dari masa-masa terberat saya. Maka saya bisa membangun hubungan yang sama dengan anak saya. Dan kalau saya ingat juga bagaimana Tuhan begitu baik sama saya, maka saya juga bisa bangun hubungan yang baik dengan orang tua saya. Saya gak akan rinci perintah ini maknanya apa. Mungkin Bapak Ibu sudah bilang, oh lalu istri kan mesti begini, makanya. Ayat ini suka dipakai untuk saling menunjuk, makanya kan jadi istri kudu begini, jadi suami mesti begini. Tuh papa mesti begini, oh kamu mesti begini. Enggak. Ya. Ayat ini bukan dipakai untuk menghakimi apa yang kamu belum lakukan, apa yang saya sudah lakukan. Tapi ayat ini
buat kita masing-masing sesuai peran kita. Dan kita semua berhutang sama kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang akhirnya memampukan kita untuk menjalani apapun itu perintah. Ya, mungkin juga saran-saran yang baik di dunia ini tentang bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri. Nah, pada akhirnya karya Kristus yang sempurnalah. Bukan pola asuh mutakhir, warisan masa lalu atau standar dunia. Yang memampukan kita menghidupi kasih dan kebenaran dalam keluarga yang tidak sempurna. Kalau kita mau cari tahu gimana caranya hidup dengan keluarga yang tidak sempurna ini, ya oke lah. Bagaimana hidup dengan mimpi-mimpi yang udah terkubur. Yang mungkin gak pernah jadi kenyataan. Bagaimana caranya melewati itu semua. Ingatlah akan karya Kristus yang sempurna. Bagaimana apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Jangan bergantung pada pola asuh mutakhir, pada ajaran dunia, warisan masa lalu, orang tua harus begini, anak harus begini. Mari kita lihat bagaimana Kristus. Apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita. Satu kutipan dari Gary Thomas, seorang pendeta dan penulis buku. Buku terkenalnya adalah Sacred Parenting. Dia bilang gini, menjadi orang tua berubah bagi saya ketika saya akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah tentang menjadi orang tua yang sempurna. Yang mencoba membesarkan anak-anak yang sempurna. Melainkan kehidupan keluarga adalah sekumpulan pendosa perlahan bertumbuh bersama menuju Yesus Kristus. Dengan kita bergesekan, berserah pada anugerahnya, memohon pengampunan dan memberi pengampunan dan dibentuk sebagaimana mestinya. Keluarga itu ada alat Tuhan untuk membentuk kita. Ini bukan tempat kita mewujudkan bagaimana apa yang seharusnya baik menurut kita. Kita bukan orang tua yang sempurna, kita bukan anak-anak yang sempurna, kita bukan keluarga yang sempurna. Dan memang bukan itu tujuannya. Tapi untuk bertumbuh perlahan, bukan untuk memenuhi standar seseorang atau standar masyarakat. Tapi untuk menuju pada apa? Menuju Yesus. Dan dibentuk sebagaimana mestinya. Dan dalam kehidupannya kita akan bergesekan. Kita akan harus saling mengampuni. Dan ada masa-masa kita harus, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Duduk di malam hari sebelum tidur, menangis. Ketakutan menghadapi hari esok. Dan cuma bisa bilang, Tuhan aku bersandar pada anugerah-Mu. Tolong aku besok. Another day, another fight. God help me, tolong saya. Dan saat seperti itu kita dibentuk sedikit demi sedikit. Dan jangan salah, jangan kita suka mikir bahwa kita cuma kita yang dibentuk sama Tuhan. Tuhan juga bekerja di hati orang lain. Orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita. Ya. Saya ajak saudara untuk mendoakan mereka. Ayat terakhir lalu saya selesai. Ya, Roma 8 ayat 28 ayat 29, Bapak Ibu sudah mungkin sering dengar ayat ini. Tapi saya ingatkan lagi, ini ayat yang menjamin kita bahwa apapun yang terjadi, bahkan dengan hidup dengan mimpi-mimpi yang terkubur sekalipun, itu bukanlah finalnya. Itu bukan itu bukan hal yang buruk sekali yang udah selesai deh, ya kelar hidup saya. Gitu ya. Roma 8, 28 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mimpi-mimpi yang terkubur, keluarga yang tidak ideal, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan berarti segalanya baik. Tapi segalanya dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Yang pada akhirnya Tuhan memuliakan kita, orang-orang pilihannya. Ya. Marilah kita memandang keluarga bukan sebagai tempat kita mewujudkan impian kita. Tetapi sebagai tempat Tuhan mewujudkan rencananya. Yaitu kekudusan kita dan pernyataan kemuliaannya. Biar jadi penghiburan, kekuatan bagi kita menghadapi hidup yang kayaknya tidak seperti mimpi. Tapi percayalah, memang hidup tidak akan pernah seindah mimpi kita. Tapi akan akhirnya segala sesuatu hanya akan seindah rencana Tuhan dan kebaikannya dan kemuliaannya. Dan kita patut layak bersemangat untuk itu menghadapinya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus,
kami punya mimpi-mimpi, harapan-harapan yang mungkin gak akan pernah jadi kenyataan. Dan kami akui bahwa kami kadang menuntut itu. Kami mengharapkan orang tua kami mewujudkannya, kami mengharapkan anak-anak kami mewujudkannya, suami kami mewujudkannya, istri kami mewujudkannya. Kami menuntut mereka, bahkan merasa mereka berhutang kepada kami. Kami kadang merasa mereka bertanggung jawab menghancurkan mimpi-mimpi kami. Tapi kami juga melihat bagaimana kami juga sudah telah gagal Tuhan. Kami sendiri gagal. Kami sendiri gak sanggup penuhi standar yang kami buat sendiri. Kami gak sebaik itu. Makin kami kenal diri kami, makin kami tahu betapa kami gak berdaya. Dan dalam frustrasinya kami sedih, kami marah, kami kecewa. Tapi Tuhan, hari ini biarlah kami melihat firman Tuhan dan terhiburkan. Kami melihat bahwa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Kami sendiri tidak memenuhi standar-Mu, tapi Engkau mengasihi kami. Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami. Engkau memuaskan hasrat kami dengan kebaikan. Apa yang hari ini kami lihat sebagai sesuatu yang gagal dan tidak akan pernah terwujud. Tuhan, Engkau mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah kami hari ini melihat keluarga kami bukan tempat untuk kami jadi proyek buat kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami. Tapi kami melihat keluarga kami sebagai tempat memang kami bisa bertumbuh bareng-bareng. Bertumbuh bareng-bareng untuk kenal Tuhan dan menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Bukan sempurna seperti mimpi kami. Bukan sempurna seperti mimpi masyarakat atau harapan-harapan orang. Tapi kami punya semacam keyakinan, kami punya kekuatan bahwa kami dimampukan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjadikan kami sempurna seperti diri-Mu. Ajar kami berserah, ajar kami untuk taat. Setiap kali kami lemah, biarlah kami ingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Betapa Engkau baik, Engkau mengampuni kami. Kami mau ambil waktu untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sebentar ini. Untuk berdoa bagi orang tua Anda, anak-anak Anda, istri dan suami. Siapapun itu, ambil waktu ini. Berdoa buat mereka. Berdoa buat mereka. Kalau engkau sedang marah, kalau engkau sedang ada dendam dengan mereka, minta Tuhan kuatkan dan mampukan saya untuk mengampuni mereka. Untuk mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semua Tuhan untuk melakukan ini. Karena kami tahu Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Diberkatilah keluarga kami dimanapun kami berada. Diberkatilah pekerjaan kami. Semuanya Tuhan berkati. Terutama di masa sulit ini. Biarlah kami menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk mengasihi, saling melayani dan bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri. Di akhir ibadah ini Tuhan, di akhir firman Tuhan ini, biarlah kami mau juga memberi dengan ucapan syukur kepada apa yang Tuhan sudah beri kepada kami. Kami mau mengucap syukur. Dan saat kami memberi, biarlah itu lahir dari hati yang penuh ucapan syukur. Karena kami sudah lihat bagaimana Tuhan memberkati kami. Dan biarlah kami memberi juga dengan penuh keyakinan. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Karena kami juga tahu Tuhan akan memberkati hidup kami di hari-hari ke depan. Tuhan akan menyertai kami. Bukan cuma berkat-berkat yang materi, tapi juga berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Dan bila kami semua boleh kembali pada aktivitas kami masing-masing dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah berkat yang indah dari Bapa Surgawi lewat kasih anaknya Yesus Kristus dan lewat kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita hidup dalam keluarga yang memuliakan Tuhan dan dibentuk semakin serupa seperti Kristus. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ketemu lagi. Shalom.